Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya Kurniawan, selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Bagus, selaku guru di SMA Negeri 16 Surabaya. Mewawancarai seputar pembelajaran puisi yang ada di sekolah menengah atas. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Bagus karena sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara kali ini. Ya, langsung saja ya Pak ke pertanyaannya. Oke, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana pelaksanaan pembelajaran puisi di sekolah yang Bapak Bagus lakukan? Pelaksanaan pembelajaran puisi di sekolah biasanya memang dilaksanakan pada semester genap, kemudian pada bab terakhir di kelas 10. Jadi di kelas 10 itu ada 3 bab di semester genap, yaitu yang pertama ada negosiasi, biografi, kemudian yang terakhir puisi. Jadi penutup dari kelas 10 atau kelas 1 SMA itu adalah materi puisi. Nah, pelaksanaannya itu berpusat pada anak-anak yang mengeksplorasi bagaimana puisi itu. Nah, jadi nanti anak-anak outputnya atau luarannya adalah membuat puisi dengan ketentuan atau juga teori-teori yang ada di dalam puisi. Berarti tujuan utama apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran puisi tersebut, Bapak? Tujuannya adalah pertama tentu mengenalkan puisi lebih mendalam kepada anak-anak. Jadi kalau puisi itu kan materi basic ya dalam bahasa Indonesia. Dari SD, SMP, SMA pasti ada puisi. Tapi apa yang membedakan dengan materi puisi di SMA adalah bagaimana anak-anak mampu mengeksplorasi puisi itu tidak hanya secara estetika, tapi di dalamnya itu mengandung kaidah-kaidah yang memang ada di dalam puisi seperti majas, kemudian rima, dan lain sebagainya, diperdalam lagi di dalam pembelajaran di kelas 1 SMA. Kadang juga memberikan pesan-pesan tersirat. Jadi puisi itu menyampaikan pesan tersirat apa sih melalui gaya bahasa yang digunakan. Selanjutnya saya ingin bertanya soal metode pembelajaran, Pak. Nah, biasanya metode pembelajaran apa yang biasa Bapak Bagus gunakan dalam mengajarkan puisi tersebut? Kalau saya gunakan sebenarnya tentatif ya Mas. Tentatif itu maksudnya menyesuaikan keadaan anak-anaknya. Cuma karena puisi ini berkaitan dengan output atau luaran atau karya, biasanya saya menggunakan project based learning. Jadi anak-anak membuat projectnya apa? Yaitu membuat puisi. Nah, puisi ini dibuat berdasarkan hasil anak calling atau ibaratnya anak-anak mengeksplorasi lingkungan sosial yang ada di sekolah. Kira-kira apa yang bisa disorot untuk diangkat menjadi sebuah karya dalam bentuk puisi melalui gaya bahasanya, kemudian ya berbagai cara teori-teori puisi itu diterapkan seperti itu. Jadi saya pakai project based learning dan nanti outputnya juga anak-anak itu juga membuat apa itu namanya antologi. Nah, antologi puisi. Jadi projectnya nanti satu kelas membuat antologi atau satu buku yang isinya 35 karya dari anak-anak di kelas itu. Dalam strategi yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada kendala dalam pembelajaran puisi tersebut? Kendalanya gini, karena puisi ini kan puisi ini kan sastra ya, salah satu jenis teks fiksi atau sastra, sehingga anak-anak itu kalau biasa membaca suatu hal yang lugas atau teks non fiksi atau teks informasi itu kan biasanya bahasanya kan lugas, tidak apa ya, tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan katanya atau maknanya itu benar-benar perlu penafsiran lebih. Kadang anak-anak itu susah untuk coba mengekspresikan dalam bentuk kata-kata itu. Strateginya apa? Anak-anak saya minta untuk mencari referensi atau banyak membaca puisi, terus coba ditafsirkan, diartikan supaya mereka tahu oh kekayaan bahasa itu seperti ini. Katanya ini tapi artinya ternyata tidak ini. Nah, kayak gitu. Jadi anak-anak banyak literatur supaya mereka tahu dan ngerti tentang puisi lebih mendalam. Itu sih mungkin kendalanya itu tadi, dan strategi untuk mengatasi kendalanya itu. Yang terakhir Bapak yaitu terkait media. Nah, biasanya Bapak menggunakan media apa saja dalam pembelajaran puisi tersebut, Bapak? Media biasanya pernah saya pakai itu
Yang pertama tentu media PowerPoint ya, Salindia, untuk menyampaikan basic kita pakai media pembelajaran itu karena itu yang paling mudah visualnya anak-anak bisa nangkep. Kemudian media yang kedua adalah tentu dari antologi puisi dari kakak-kakak kelas sebelumnya, itu bisa menjadi referensi mereka. Kemudian dari puisi-puisi yang sudah ada, dan pernah saya menggunakan apa itu ya, monopoli majas kalau ya. Jadi ada monopoli majas itu yang bisa saya gunakan supaya anak-anak nanti bisa bermain. Jadi sebenarnya bukan monopoli juga sih, sekarang ada yang namanya tuh acak secara online tuh apa? Spin. Nah, dalam spin itu ada berbagai majas. Nah, kuis tuh. Jadi anak-anak dapat majas sama misal ceret ngepin dapat majas hiperbola. Nanti mereka harus membuat satu kalimat yang isinya majas hiperbola. Itu salah satu media supaya anak-anak itu lebih seneng lah belajar tentang puisi ataupun materi yang di dalam puisi termasuk majas. Pertanyaan terakhir Bapak yaitu terkait efektivitas. Menurut Bapak, seberapa efektif model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran tersebut dalam meningkatkan pemahaman siswa terkait puisi? Sebenarnya efektif atau tidak itu kembali lagi kepada faktor kelas atau lingkungan kelas. Cuma dari apa yang saya sampaikan tadi, mayoritas dari 3 kelas yang saya ampu di tahun ajaran ini, untuk yang kelas 10, itu saya terapkan. Mayoritas anak-anak karena memang sudah dibekali materi puisi di kelas SD ataupun SMP, sehingga media pembelajaran atau strategi model pembelajaran tadi saya terapkan ya alhamdulillahnya efektif, sehingga luarannya atau hasil dari puisi anak-anak itu juga ya beragam lah. Anak-anak bisa menerapkan juga mengimplementasikan materi yang saya berikan melalui model tadi. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang Bapak telah berikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kami untuk memahami pembelajaran puisi yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.